Ala ya sahibai sijni arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua penghuni penjara, ya. Sahib di sini bermakna sakin. Demikian kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, sebagaimana ahlul jannah disebut dengan ashabul jannah, ashabun nar, yakni penduduk surga, penduduk neraka. Wahai dua penghuni penjara, apakah Rabb yang disembah oleh orang musyrikin yang mutafarriqun, yang berbeda-beda, ada di antara mereka yang menyembah patung, pohon, batu dan semisalnya, apakah Rabb mereka yang berbeda-beda seperti itu lebih baik atau Allah Subhanahu wa ta'ala yang wahid, yang esa, yang qahar, yang maha mengalahkan segalanya, tunduk kepada Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang wahidul qahar, ada zat yang satu-satunya berhak diibadahi. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'. Tidaklah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali berhala-berhala, sembahan-sembahan yang kalian beri nama. Samaitumuha antum wa aba'ukum, yang kalian sendiri yang beri namanya, dan moyang kalian yang berikan nama bagi sembahan-sembahan kalian tersebut. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalil, bukti akan hal tersebut. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Amara alla ta'budu illa iya. Dan hukum Allah yang ditetapkan adalah Allah memerintahkan kalian untuk tidak beribadah kecuali kepadanya. Memerintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepadanya. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Ini tauhid, hanya beribadah kepada Allah. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Berkata Sabrah Manasang rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa minal ma'lum anna man hadha sya'nuhu. Iya, sesuatu yang ma'lum, zat yang demikian keadaannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala yang qahhar. Wa wasfuhu, yang demikian sifatnya, yang tunduk kepadanya segala sesuatu. Khairun, tentunya lebih baik, minal alihatil mutafarriqah, dari ilah-ilah sembahan-sembahan musyrikin yang berbeda-beda tadi. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala, pohon, batu dan sejenisnya. Allati hiya mujarradu asma, yang semata-mata nama yang mereka sembah itu. La kamalalaha, tidak memiliki kesempurnaan. Wala fa'ala, dia tidak bisa melakukan sesuatu. Walihada qala, oleh karena Allah berfirman, ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum. Qasatumuha asma'an, kalian yang memberikan nama kepadanya, diberikan nama dengan Lat, Uzza, Manat dan yang lainnya. Wa samaitumuha alihatan, kemudian kalian namakan itu sebagai sembahan-sembahan. Wahiyala syai', pada itu adalah bukanlah sesuatu yang berhak diibadahi. Wala fiha min sifatul uluhiyah syai', dan tidak memiliki sifat uluhiyah sedikit pun.
Qala ma anzalallahu biha min sultan. Bal anzalallahu sultan bin nahyi an ibadatiha wa bayan butlaniha. Allah tidak pernah menurunkan dalil untuk menyembahnya, bahkan yang Allah turunkan sebaliknya. Allah turunkan larangan untuk menyembahnya. Allah turunkan dalil yang menunjukkan batilnya sembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala kata beliau rahimahullahu taala, wa illam yunzilillahu biha sultanan, jika Allah tidak menurunkan sultan dalil akan hal tersebut, lam yakun tariqun wala wasilatun wala dalilun laha. Sampai sini kita baca. Yang pertama kita dapatkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam sebelum memberikan ta'bir mimpi kepada dua orang yang bersama beliau di penjara ini, beliau manfaatkan untuk mendakwahkan tauhid kepada keduanya. Yang pertama karena belum melihat kedua orang ini memiliki husnudzan, berbaik sangka kepada beliau sehingga mensifati Nabi Yusuf alaihissalam dengan muhsinin. Inna naraka minal muhsinin, kata keduanya. Atau yang kedua, kemungkinannya kata para ulama dalam sebagian tafsir yang sebutkan karena Nabi Yusuf alaihissalam melihat adanya qabul. Orang ini dua-duanya sepertinya memiliki qabul, bisa menerima al-haq, bisa menerima bayan penjelasan tauhid. Sehingga beliau pun sebelum menjawab, sebelum menjelaskan ta'bir mimpi keduanya, yang satu akan beliau jelaskan nanti dalam ta'birnya, dia akan terbunuh. Yang satu akan beli khamar kepada tuannya. Sebelum ini beliau manfaatkan kesempatan untuk mendakwahi kedua orang tersebut. Rahimakumullah. Iktinam al-fursah. Kita manfaatkan apa yang bisa kita lakukan untuk berdakwah. Kadang sebagian kita merasa minder untuk mendakwahkan apa yang kita ketahui, kita pahami. Alhamdulillah, sebagian besar ikhwan salafiyin memiliki tawadu, memiliki ketawaduan, memiliki sifat yang baik. Tapi jangan sampai tawadu yang kita diperintahkan untuk memilikinya kemudian menyebabkan kita minder untuk menyampaikan al-haq. Betapa banyak ikhwan yang bukan asatidah, yang bukan ustaz, yang mereka kemampuannya, keilmuannya sama dengan yang lain seperti kita, tapi ketika memiliki kemampuan pendekatan menyampaikan ilmu, alhamdulillah dengan sebab beliau banyak orang kemudian mengenal tauhid. Di satu tempat ini enggak ada. Ada ya? Ada WLB? Ada. Ada al-akh, Masya Allah. Itu sudah dakwahi sampai ketemu tukang parkir, ngobrol. Sebagian lagi bahkan Masya Allah sabar melihat anak-anak pang datangi, dakwahi, diajak ngobrol, makan. Kita pernah cerita kemarin sampai akhirnya salah satu tukang parkir yang dulunya seperti itulah kebanyakan mereka, baik yang preman, baik yang ini. Kemudian alhamdulillah ngaji. Ngaji akhirnya ta'lim rutin bersama kita. Sampai akhirnya bosnya mecat. Untuk kamu udah beda dengan saya, sudah kamu berhenti dari tukang parkir. Karena melihat dia multazim.
Sebagian tempat ikhwan fillah rahimakumullah ada dengan sebab Allah. Yang mudah-mudahan Allah berikan balasan bagi dia, profesor di satu universitas di Jawa Timur sana. Dia semacam apa ya? Mungkin salah atau yang jelas punya hubungan dengan mereka-mereka. Iya, dengan sebab ini kenal dakwah, masya Allah, alhamdulillah, undang asatidah. Bahkan terakhir undang ini Salukman ngisi di Unair, alhamdulillah. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kemampuan kita memberikan pendekatan kepada yang lain, memberikan bayan, memanfaatkan. Ya, iktinam al-furas, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk berdakwah seperti yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab.